Sutra Teratai yang menakjubkan. Shin Fa Xiang Sutra Teratai episode 3. Pendahuluan Sutra Teratai 3, mencari Dharma dan menyebarkan Dharma dengan sebersit niat pikiran. Tanggal 8 bulan kedua penanggalan lunar merupakan hari Buddha Sakyamuni meninggalkan kehidupan berkeluarga. Bersyukur kita harus berterima kasih karena adanya hari itu. Berterima kasih kepada Pangeran Siddhartha waktu itu. Membangkitkan sebersit niat, yakni tidak tega melihat para makhluk menerima penderitaan. Penderitaan para makhluk merujuk pada penderitaan dari dalam batin. Penderitaan pada bagian kehidupan yang paling realistis pada masa itu terbagi dengan jelas menjadi 4 kasta. Penderitaan muncul dari segala sesuatu yang terlihat. Kehidupan manusia yang tidak setara. Lebih terlihat bahwa kehidupan manusia sangat misterius. Adanya lahir, tua, sakit, dan kematian. Mengapa kita datang ke dunia ini? Hal pertama yang dilihat adalah ketidaksetaraan. Kemudian menghayati bahwa terdapat penderitaan tersembunyi di dalamnya. Baik kaya atau miskin, tetap sama mengalami kelahiran, tua, sakit, dan mati. Bahkan raja terkaya sekalipun, beliau sendiri adalah seorang pangeran. Ayahnya adalah seorang raja. Sejak beliau kecil hingga bertumbuh dewasa, tanpa disadari juga terlihat ayahnya mengalami kondisi penuaan. Melihat orang miskin yang menderita di luar, kondisi yang tampak lemah karena usia lanjut setelah miskin, sakit, dan menua, bukankah pada akhirnya adalah kematian? Demikianlah yang terjadi pada orang miskin. Bukankah orang kaya juga demikian? Benar, meskipun ayah kaya, tetapi juga akan tua, sakit, suatu hari juga akan meninggal, karena semuanya sama akan tua, sakit, dan mati. Semuanya merupakan siklus kehidupan. Kemudian, mengapa dibedakan menjadi 4 kasta? Ini merupakan kerisauan di dalam batin. Setiap orang memilikinya. Maka berharap untuk mengatasinya. Apa sebenarnya yang menjadi misteri dari kerisauan batin ini? Di manakah keberadaan prinsip kebenaran? Dikarenakan demikian, maka beliau meninggalkan istana, memasuki kehidupan sebagai monastik. Beliau ingin mempelajari sebenarnya ajaran agama seperti apa yang dapat menuntaskan kelahiran serta terbebas dari kematian dengan benar, baru dapat membuat kesetaraan sejati pada kehidupan. Yang menjadi hal yang paling misterius di dalam kehidupan, bagaimana cara untuk membuka peluang pada kehidupan, sebab lahir, tua, sakit, dan kematian yang tidak dapat dipahami. Sehingga karena demikian, beliau membangkitkan sebersit niat, yakni meninggalkan istana pada hari tersebut, tidak lagi kembali pada kehidupan duniawi. Beliau telah terlepas dari kehidupan duniawi. Sebersit niat ini sangat teguh, yakni karena demikian sehingga kita pada hari ini barulah bisa Anda dan saya duduk di tempat ini. Ada kita yang saling menyempurnakan. 6 faktor penyempurna. Keyakinan sebagai faktor penyempurna, pendengar sebagai faktor penyempurna, waktu sebagai faktor penyempurna, tuan rumah sebagai faktor penyempurna, tempat sebagai faktor penyempurna, hadirin sebagai faktor penyempurna. Sehingga setiap ingin membabarkan sebuah sutra juga harus memiliki 6 faktor penyempurna. 6 faktor penyempurna ini juga harus memiliki waktu dan tempat sebagai faktor penyempurna, yang di dalamnya juga harus terdapat orang yang membabarkannya. Juga harus ada orang yang mendengarnya dan lain-lain. Yang secara keseluruhan terdapat 6 faktor.
Kita sekarang berada di sini juga memiliki waktu sebagai faktor penyempurna. Setiap hari pada saat ini adalah saat yang paling sesuai. Karena waktu ini tidak akan ada orang yang mencari saya. Tidak akan ada orang yang memotong pembicaraan saya. Sehingga waktu ini adalah waktu yang sepenuhnya menjadi milik saya, yang juga merupakan waktu semua orang. Waktu Anda semua saat ini merupakan kewajiban kita untuk tekun berlatih dengan ketulusan. Oleh karena itu, saat ini merupakan waktu sebagai faktor penyempurna. Waktu sebagai faktor penyempurna milik Anda. Waktu sebagai faktor penyempurna milik saya. Pada waktu yang sempurna ini, tempat kita juga merupakan faktor penyempurna. Ini disebut sebagai tempat sebagai faktor penyempurna. Karena kita berada di Gria Jingse Hualien, sehingga di lokasi Gria Jingse barulah kita bisa untuk menyempurnakannya. Pada saat memberikan ceramah hari ini, sehingga dengan adanya tempat ini, adanya Anda semua, adanya saya, adanya waktu ini, juga ada orang yang berbicara, ada orang yang mendengar, dan lain-lain. Semua ini harus memiliki faktor penyempurna, sehingga kesempurnaan kita yang demikian, yakni karena adanya Buddha yang pada 2000 lebih tahun yang lalu, sebelum fajar menyingsing, yakni tengah malam, beliau meninggalkan istana. Dengan demikian kita memiliki Buddha Dharma untuk disebarluaskan di dunia. Kita sebagai makhluk awam yang datang ke dunia, yang memiliki jalinan jodoh untuk berhubungan dengan Buddha Dharma, kita seharusnya sangat menghargainya. Maka sekarang kita berada di dalam ladang pelatihan diri ini. Seharusnya kita menggunakan hati yang paling tulus untuk memvisualisasikan para Buddha dan Bodhisattva dari 3000 dunia berkumpul di ladang pelatihan kita. Ladang pelatihan apakah tempat ini? Kita memvisualisasikannya sebagai ladang pelatihan dari persamuhan puncak Wurung Nasar. Bukankah terdapat sebuah syair yang mengatakan demikian? Tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak Burung Nasar, sebab puncak Burung Nasar berada di dalam batin kita. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda puncak Burung Nasar. Baik-baiklah membina diri dalam pagoda puncak Burung Nasar ini. Bukankah demikian? Dalam batin setiap orang terdapat sebuah stupa puncak Burung Nasar. Jadi berapa jarak ladang pelatihan dari puncak Burung Nasar? Saat inilah maka kita harus memiliki batin yang tulus. Kita memberi penghormatan para Buddha dan Bodhisattva datang pada persamuhan sutra teratai. Tentu saja kita juga harus berusaha dengan batin yang penuh rasa hormat dan tulus, sehingga pada saat kita melakukan penghormatan pendahuluan sutra teratai, setiap kata adalah mustika, satu sujud untuk setiap kata. Saya teringat pada saat saya muda, pada sebuah gubuk kecil, satu sujud untuk satu kata, untuk keseluruhan dari sutra teratai. Karena sutra adalah jalan kebenaran, jalan kebenaran adalah jalur, maka kita harus menggunakan batin yang paling tulus untuk memberi hormat kepada sutra. Setiap kata seakan-akan seperti satu kata yang telah kita lantunkan. Setelah bersujud kepada satu kata, Laksamana maju selangkah. Harus tekun dalam langkah demi langkah. Setiap kata bagai mutiara. Setiap kata dapat masuk ke dalam batin kita. Setiap sujud dan hormat yang kita berikan bagaikan kita sedang maju satu langkah.
Maka memberi penghormatan kepada sutra bagaikan sedang berjalan menuju persamuhan sutra teratai. Pada saat memberi penghormatan kepada sutra, bagaikan kita sedang mulai untuk melangkah. Saat kita bersujud satu kali, maka maju satu langkah menuju ke persamuhan puncak burung nasar yang semakin lama semakin dekat. Maka kita harus memiliki visualisasi yang demikian. Bersembah sujud pada sutra layaknya melangkah menuju persamuhan puncak burung nasar. Pergi mengambil kitab sutra dengan tulus dan giat mencari dharma. Kata demi kata adalah sumsum dharma yang memberi nutrisi pada jiwa kebijaksanaan. Setiap sembah sujud layaknya maju selangkah, memvisualisasikan kalau sedang mendekati pada suciwan dalam persamuhan dharma. Laksamana mengambil kitab suci. Lihatlah Master Xianzang yang pergi ke bagian barat untuk mengambil kitab suci. Karena perjalanan dari Cina menuju India ini disebut sebagai bagian barat, juga disebut sebagai surga barat. Karena Buddha terlahir di bagian barat dari Cina. Untuk menuju ke sana sangatlah jauh, sulit bagaikan mendaki ke surga. Sangat sulit. Pada masa itu hanya berandarkan pada kedua kakinya dan seekor kuda. Demikianlah terus berjalan ke depan. Sangat memerlukan jerih payah. Dengan batin yang paling tulus, dengan tekad yang paling teguh, sehingga barulah dapat membawa seluruh ajaran Dharma yang dibabarkan oleh Buddha hingga masuk ke Cina. Ini membutuhkan ketulusan batin yang tekun untuk mengambil kitab suci dan mencari Dharma. Lihatlah, jika bukan Master Xianzang yang memegang niat tulus dan batin yang tekun untuk mencari Dharma, bagaimana mungkin hari ini kita mempunyai begitu banyak kitab sutra yang dapat kita baca dan bicarakan. Meskipun sutra teratai diterjemahkan seluruhnya oleh Master Kumarajiva, juga adalah Master Kumarajiva datang ke Cina dari kerajaan Kuca untuk menyebarluaskan sutra, untuk menjelaskan sutra. Ini juga merupakan hal yang harus kita syukuri. Ini juga karena beliau memiliki ketulusan, baik itu untuk menyebarluaskan sutra di Cina atau pergi ke Cina untuk mengambil kitab suci. Semua ini tidak terlepas dari niat tulus tersebut untuk mencari dan menyebarluaskan Dharma. Menyebarluaskan dan mencari Dharma semuanya membutuhkan batin yang tekun, sehingga pada saat memberi hormat kepada sutra setiap hari merupakan langkah demi langkah untuk maju ke depan. Batin kita seakan-akan terus mendekati kondisi puncak burung nasar. Kita harus mengikuti persamuhan Dharma ketika Buddha membabarkan sutra. Kita harus pergi mengambil kitab suci. Maka kita harus tulus. Sutra merujuk kepada ucapan Dharma yang telah disuntik menjadi kata-kata. Jadi kata demi kata yang tersusun, yakni kata-kata yang telah disunting dengan demikian, kalimat demi kalimat yang dipadukan menjadi Dharma. Sehingga setiap kata kita harus menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Jadi setiap katanya adalah mustika, setiap kata adalah Dharma, maka setiap kata adalah sumsum Dharma yang memberi nutrisi pada jiwa kebijaksanaan. Setiap kata harus sangat kita hargai karena sangat berharga. Itulah sumsum Dharma yang dapat memberi nutrisi pada jiwa kebijaksanaan kita. Jika kita tidak meresapi setiap kata dan kalimat ke dalam batin, bagaimana jiwa kebijaksanaan kita dapat bertumbuh?
Oleh karena itu, jika kita ingin jiwa kebijaksanaan kita tumbuh, kita harus menganggap setiap kata sebagai sumsum dharma. Sebab sumsum dalam tubuh manusia memiliki kemampuan menghasilkan darah. Bagaimana kita dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan tanpa batas, menghasilkan tak terhitung jumlahnya? Kebijaksanaan dari Dharma seperti yang dikatakan sebelumnya. Buddha menyelidiki misteri kehidupan. Apa sebenarnya rahasia dari prinsip kebenaran sejati ini? Sebenarnya jika kita tidak memiliki kebijaksanaan yang cukup, akan sulit bagi kita untuk benar-benar memahaminya. Sehingga dalam kehidupan Buddha selama 42 tahun agar semua orang mengetahui sumsum dharma yang sejati dari ajaran ini, agar semua orang dapat mengetahuinya. Maka beliau menggunakan berbagai perumpamaan untuk membahas banyak ajaran kecil, karena akar kapasitas kecil harus memilih ajaran kecil. Mengikuti orang dengan akar kapasitas yang kecil supaya mereka dapat mendekat, bersedia untuk menerimanya. Pendekatan dan penerimaan yang demikian, namun itu hanyalah langkah awal. Namun langkah awal untuk pendekatan ini memerlukan waktu 42 tahun. Dengan demikian, bukankah Buddha telah menuntun seluruh orang di India? Masih belum. Semua orang harus mengetahui, meskipun 42 tahun adalah waktu yang sangat panjang, namun dalam ruang dan waktu ini bisa dikatakan adalah waktu yang sangat singkat. 42 tahun tidak sampai 1 hari di surga. Alam surga 4 maharaja langit, sehingga masih terhitung singkat. Meskipun Buddha terlahir di dunia saha, namun beliau hanya 1 orang yang terlahir di India. Apakah Anda mengetahui seberapa besar India? Sangat besar, yakni sebesar Thailand. Sangat besar. Namun dari luasnya tempat tersebut, berapa ruang yang dapat dijangkau? Hanya tidak sampai 2 pesisir Sungai Gangga. Apakah sanggup untuk dijalani seluruhnya? Tentu tidak. Pada saat itu India memiliki banyak negara bagian. Satu kota disebut sebagai satu negara, sehingga kota-kota yang menjadi sebuah negara banyak sekali tempat. Suatu ketika Buddha tiba di suatu negara. Ibu kota negara tersebut berada di dalam, memiliki 90.000 penduduk. Dari 90.000 penduduk, hanya sepertiga yang memiliki kesempatan untuk melihat Buddha dan mendengar Dharma, sepertiga lainnya hanya mendengar nama Buddha tetapi tidak melihat dengan Buddha, sepertiga lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan. Sebuah kota yang kecil yang hanya memiliki 90.000 penduduk, bayangkan berapa banyak orang yang dapat dijangkau oleh Buddha Dharma selama 42 tahun ini. Terbatas, sehingga dikatakan kita seharusnya adalah orang yang sangat memiliki berkah, sehingga kita bisa menerima sumsum dharma. Kita telah berpisah dari Buddha selama 2000 tahun lebih. 2000 tahun lebih di dunia bisa dikatakan adalah sebuah angka yang besar, namun juga memberitahu Anda semua bahwa itu masih terhitung singkat. Tidak mencapai 1 bulan di surga Trayastrimsa. 1 hari untuk mereka adalah 100 tahun untuk kita. 1000 tahun untuk kita juga masih 10 hari untuk mereka. Masa Buddha berada di dunia ini hingga sekarang juga hanya 2000 tahun lebih. Sehingga dikatakan sebenarnya waktu itu panjang atau pendek. Bagi surga itu adalah waktu yang pendek, terutama yang berada di atas tingkatan surga 4 maharaja langit. Masih banyak tingkatan surga di atas surga Traya Trimsa. Maka dikatakan sesungguhnya kehidupan manusia di dunia sangat singkat.
Tetapi dengan hidup di dunia kita dapat mendengar Buddha Dharma. Ini disebut sebagai esensi. Sehingga pada kehidupan yang penting ini, meskipun singkat tetapi kita dapat bertemu Buddha Dharma. Kita dapat menerima Buddha Dharma, maka kita seharusnya menjaga jiwa kebijaksanaan kita dengan baik. Jiwa kebijaksanaan harus dapat bertumbuh, yakni menumbuhkan kebijaksanaan. Kita harus memiliki kebijaksanaan, baru dapat dibasahi dengan Buddha Dharma dengan benar. Ketika Buddha Dharma membasahi, barulah jiwa kebijaksanaan kita dapat bertumbuh. Jadi kita harus menjadikan setiap kata sebagai sumsum dharma. Setiap kata adalah sumsum dharma kita. Setiap kata adalah inti yang sangat penting. Jadi setiap kata adalah sumsum dharma yang memberikan nutrisi untuk jiwa kebijaksanaan. Jadi kita harus sangat menghormati dharma. Setiap kata adalah mustika dan dharma. Maka kita harus bersujud dan menghormati setiap kata. Jadi setiap kali kita bersujud bagaikan mendekat pada persambuhan dharma di puncak burung nasar. Kita harus ada niat seperti ini. Jadi kita hari ini jalinan jodoh yang begitu istimewa ini seharusnya sangat kita hargai. Jadi saat kita sedang memberi penghormatan pada sutra, satu kali kita bersujud berarti maju selangkah. Setiap kata adalah setetes sumsum dharma untuk kita. Kita harus menggunakan batin yang tulus untuk memahami isinya. Untuk memahayati keagungan persambuhan puncak burung nasar, karena kita semua memiliki sebuah stupa puncak burung nasar. Mencari Buddha Dharma tidak perlu jauh. Sebenarnya dalam batin setiap orang terdapat sebuah ladang pelatihan. Sehingga stupa puncak burung nasar yang kita miliki adalah tempat pelatihan diri terbaik. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur dan hormat. Terlebih bagi harus tulus menggunakan batin yang tekun mencari dharma. Setiap kata bagaikan untayan mutiara yang merujuk kepada tekun dalam setiap langkah. Setiap tetes sumsum dharma membasahi jiwa kebijaksanaan kita. Untuk itu semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.